Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Salwa dengan 211900178 dan nomor absen 16 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya sebagai Ketua Kelompok 8 ingin mempresentasikan aplikasi pengolahan data toko makmur oleh kelompok saya. Dan untuk anggotanya ada Eka Putri Wulandari, Lesinta Hutagalung, Risha Fauzia, Salina Salwa, dan Sinta Novianti. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta Novianti. Nama saya Sinta Novianti, NIM 211900368. Saya akan menjelaskan data barang dan menu awal. Yang pertama ada data barang. Untuk menginput data barang, langkah pertama yaitu buat kolom data barang yang berisi nomor, nama barang, kode barang, dan nama supplier. Yang pertama, kita akan mengisi nama barang dengan teh gelas. Untuk kode barang, klik kolom kode barang yang belum terisi, klik kanan, lalu pilih format cell, klik custom, dan tulis kodenya yaitu petik 2, K besar 2 kali, strip, petik 2, 00, pagar. Sehingga saat penginputan kita hanya mengetik nomor urutnya saja dan akan otomatis kode barang terisi dengan KK strip 001. Lalu nama supplier diinput PT Indofood. Lakukan seperti tadi untuk nama barang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Wulandari dari kelas 213A01 dengan NIM 211900302. Dan di sini saya Eka Putri Wulandari akan menjelaskan persediaan awal. Nah, persediaan awal itu di sini ada nomor, ada kode barang, nama, persediaan awal, dan HPP. Nomornya seperti biasa, nomor 1, 2, 3. Kode barangnya itu KK-001, KK-002, KK-003. Nah, nanti di sini ada rumusnya. Nah, nama ini KK-001 adalah teh gelas, terus KK-002 tali tambang, KK-003 itu adalah roti sandwich. Nah, cara mempermudah agar tidak mengetik terus menerus yaitu nama ini kita menggunakan cara data nanti kalian klik di data, nanti ada di sini ada data validation, nanti kalian klik, nanti akan keluar dengan format data, nanti kalian tinggal tulis di search-nya. Nah, itu nanti tinggal tulis teh gelas, koma, tali tambang, koma, roti sandwich, koma. Nanti di sini ada tanda panah bawah. Nanti kalian bisa mempermudah kalian untuk tidak mengetik ulang terus menerus. Nah, di sini ada unitnya, teh gelas ini ada 114, tali tambang ada 150,
T-gelas ini ada 144, tali tambang ada 150, roti sandwich ada 2000. Lusin ini ada 12, 13, 116, kode ada 7, 8, 100, grossnya ada 1, 14. Nah ini lusin, kodi, dan gross nanti ada rumusnya. HPP karena ini masih persediaan awal maka kita tulis manual aja, yaitu 1000, 2000, dan 3000. Dan di sini di penjelasan ada di selanjutnya, dan di sini ada rumus di persediaan awal. Yang pertama, cara mencari kode barang yaitu KK-0001. Yaitu yang pertama kita tulis aja di kolomnya itu atau di barisnya itu kita tulis 1 aja dulu. Nah, selanjutnya nanti di bagian home nanti ada tulisan nanti ada number format. Nah, habis itu number format nanti kalian tinggal klik di bagian tanda panah ini di bawah sini. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Kalian pilih more number format. Selanjutnya habis klik more number format, nanti kalian akan keluar dengan format cell. Nah, format cell ini kita pilih ke number paling bawah itu adalah pilih kostum. Nah, rumusnya ini adalah tanda kutip KK minus tanda kutip lagi 00 pagar. Kenapa tanda kutip? Karena di sini itu adalah huruf dan tanda, makanya harus menggunakan KK minus 00 tanda kutip KK minus tanda kutip 00 pagar. Nah, habis itu nanti kita klik OK. Selanjutnya habis klik OK itu nanti akan muncul langsung seperti ini, KK minus 01, walaupun kita cuma menulis 1, dan nanti ada tanda, nanti kalau misalkan ingin mempermudah lagi itu tinggal tarik ke bawah dan itu kita tulis 2, 3, nanti bakal otomatis menjadi KK minus 002, KK minus 03. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lusin. Nah, cara mencari lusin itu yaitu dibagi dengan 12, dimana lusin itu pasti dibagi dengan 12 karena satu lusin itu isinya adalah 12, dibagi dengan 12. Caranya ini adalah sama dengan E7 dibagi dengan 12. E7 dibagi dengan 12. E7 itu dapat dari mana sih? E7 itu adalah kita ambil dari unit ini. Nah, unit ini ada di baris 7 dan ada di kolom E, makanya kita tulis E7 dibagi dengan 12, nanti hasilnya bakal seperti ini. Jadi 144 dibagi dengan 12 yaitu adalah 12. Sedangkan di kali tambang ini adalah tempatnya itu ada di E8. Nah, E8 dibagi 12. Kenapa sih ada di E8? Karena unit ini ada di baris 8 dan ada di kolom E. Makanya 8 dibagi 12, nah 150 dibagi dengan 12. Nah, 120 dibagi 12 itu kan hasilnya 12,5. Nah, di sini saya ingin mempermudah aja, jadi dihilangkan komanya, dan pokoknya kalau di atas 5 itu kita tambahkan 1. Nah, kalau misalkan di bawah 5 itu nanti di bawah 5 itu kita tulis aja tetap, jadi tetap itu adalah 0. Makanya di sini 12,5 ditambah 1, jadi kita hasilnya 13 biar dibulatkan. Nah, roti sandwich ini adalah 2000 dibagi 12 itu adalah 666,6. Nah, 6 itu kan 6. Nah, 6 ini adalah di atas 5, makanya kita bulatkan menjadi 167 karena di atas 5, jadi kita bulatkan menjadi 167. Dan di sini ada kodi. Nah, kodi ini rumusnya itu adalah dibagi dengan 20. Dibagi dengan 20 sama kayak lusin, tapi dia cuma dibagi dengan 20. Nah, cara pengerjaannya kita sama, ngambilnya dari unit juga, dari unit dibagi dengan 20. Habis itu kalau lusin kan dibagi 12, kalau kode ini dibagi dengan 20. Caranya pun sama. E7 itu dapat dari mana? Sama kayak tadi lusin. Nah, itu diambil dari unit. Unitnya itu ada di baris 7 dan ada di kolom E. Nah, kolom E. Nah, selanjutnya hasilnya kodenya seperti ini. Nanti kalau misalkan kalian lusin udah dibagi E7 dibagi 12, nanti dia otomatis kalau misalnya kita tarik itu otomatis menjadi hasilnya pun otomatis
Jadi kalian tidak nggak capek-capek untuk menulis lagi dibagi 12 lagi, ini dibagi 12 lagi, nggak usah nih, tinggal kalian tarik ke bawah aja. Sama kode pun saya tidak menggunakan koma, jadi lebih mudah dan lebih mudah untuk dihitung. Jadi yang tadi 144 dibagi dengan 20 itu hasilnya 7,2. Kenapa di sini tetap 7? Karena 7,2. Nah, 2-nya ini tuh kan di bawah 5, makanya kita kasih 0 aja. Makanya hasilnya itu udah tetap jadi 7. Nah, di sini 150 dibagi 20 yaitu adalah 7,5. 150 dibagi 20 itu adalah 7,5. Nah, 5-nya ini pas 5. Jadi kita tambahkan 1 jadi hasilnya 8. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gross. Gross itu caranya dibagi dengan 144. Caranya sama seperti lusin, kodi, tapi ini dibagi dengan 144. Kalau lusin dibagi 12, kalau kodi dibagi dengan 20, kalau gross dibagi dengan 144. Sama caranya 7 juga dibagi jadi unit, dibagi dengan 144. 13 unitnya 144, jadi dibagi dengan 144, hasilnya adalah 1. 150 dibagi 144 yaitu hasilnya adalah 1,04. Nah, jadi 1,0. Nah, itu kan kosong. Berarti udah kosongnya, berarti kalau misalkan itu kita buatkan menjadi udah 1 aja. 1. Nah, terus ada juga 2000 dibagi dengan 144 yaitu hasilnya 13,8. Nah, 8. Nah, 8 ini kita tambah 1 karena dia 8 itu lebih besar dari nomor 5. Makanya kita jadi 14. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Fauzia dengan NIM 21190120. Di sini saya akan menjelaskan bagian penjualan. Pertama, kita bikin tabelnya yang berisikan nomor, tanggal, nama barang, unit, harga, jumlah harga, diskon, HPP, ongkir, total potongan, bulan, total bayar, dan profit. Setelah kita bikin tabelnya, kita isi tabelnya nomor 1, tanggal 13 Oktober 2020, nama barangnya tali tambang, jumlah unitnya 12 unit, harganya 1 unitnya 5.000. Jumlah harga rumusnya unit dikali harga. Jadi unitnya 12 unit dikali 5.000 hasilnya 60.000. Diskonnya itu kita masukin secara manual. HPP, rumus HPP sama dengan if error buka kurung if buka kurung is blank buka kurung C5 tutup kurung. C5 ini nama barang, terus koma, tanda petik 2 atas 2 kali, koma lagi, lookup, buka kurung, C5, koma, persediaan. Persediaan ini kita ngambil rumusnya dari kolom persediaan. Jadi, persediaan, tanda seru, absolut, C5, titik 2, H7, koma, 6, koma, false, tutup kurung 2 kali, koma, tanda petik atas 2 kali, dikali penjualan, tanda seru, D5, tutup kurung. Jadi hasilnya 2000 HPP tali tambang. Baru kita masukin ongkirnya 5.000. Terus total potongan. Rumus total potongan diskon dikali jumlah harga. Jadi diskonnya tadi 15% dikali jumlah harga 60.000, hasilnya 9.000. Bulannya sama tadi masukin manual juga. Total bayarnya, rumus total bayar jumlah harga ditambah ongkir dikurang total potongan. Jadi jumlah harganya 60.000 ditambah ongkir 5.000 dikurang 9.000. Hasilnya 56.000. Terus yang terakhir rumus profit. Rumus profit
jumlah harga dikurang HPP dikurang total potongan ditambah ongkir. Jadi hasilnya 54.000. Terus kolom kedua tanggal 12 Januari 2018. Itu tuh nama barangnya roti sandwich. Unitnya 14 unit. Harganya 6.000 satu unitnya. Jumlah harga tadi sama rumusnya kayak di atas. Lalu masukin ke kolom kedua, hasilnya 84.000. Diskonnya secara manual. HPP-nya sama dengan kolom yang atas, tinggal kita salin ke kolom 2, hasilnya 3.000. Ongkirnya secara manual juga 3.000. Total potongan, rumusnya sama kayak total potongan yang di atas. Kita salin masuk ke kolom kedua, bulannya bulan 1. Total bayarnya sama rumusnya kayak yang di atas. Tinggal kita salin masuk ke kolom bawah. Terus profitnya juga kita salin yang kolom atas, lalu ke kolom kedua. Sekarang kita masuk ke pembelian oleh saya, Salina Salwa, dengan NIM 21190178. Yang pertama itu untuk nama barang, nama supplier, serta unit itu kita bisa ketik secara manual. Tapi untuk total harga juga, mohon maaf. Tapi untuk kode barang serta HPP yang ini dengan yang ini, kita harus memasukkan datanya menggunakan rumus. Rumusnya itu seperti ini. Yang pertama, rumus KK strip 001 itu rumusnya kurang lebih seperti ini, sama dengan if error buka kurung if buka kurung C6 sama dengan kutip 2 titik koma kutip 2 titik koma VLOOKUP buka kurung C6. Kita ambil datanya dari data barang, kita blok dari B5 hingga D7, yaitu dari kode barang, nama barang hingga supplier, titik koma 2, titik koma, false, buka tutup kurung, titik koma, kutip 2, tutup kurung. Nanti kalau kita ketik seperti ini, hasilnya akan keluar si kode barang tersebut. Sama halnya dengan KK strip 001, KK strip 002 itu rumusnya seperti ini. Yang membedakan di sini adalah kalau yang tadi yang pertama itu C6, kalau yang di KK strip 002 ini C7. C7-nya ini si kolom data ini untuk mengisi data di kode barang. Sama halnya juga dengan KK strip 003. Rumusnya seperti ini, yang membedakan hanya di sininya saja C8, di sini C8. Selanjutnya ialah rumus menentukan HPP. Di sini ada HPP yang pertama itu 2000. Rumusnya kurang lebih seperti ini, sama dengan if buka kurung is error buka kurung round up buka kurung F6 per E6 titik koma min 3 tutup kurung titik koma 0 titik koma round up buka kurung F6 per E6 titik koma min 3 tutup kurung. Nanti hasilnya akan langsung keluar seperti ini. F6 dan N6 itu dari sini nih, dari ke total harga dan unit. Jadi bukan unit per total harga, tapi total harga per unit, sehingga nanti bisa dapat langsung hasil untuk HPP-nya. Sama halnya dengan yang total HPP untuk data yang kedua, yaitu Rp1.000. Yang membedakan hanya F7 dan E7. Sama ini juga seperti tadi.
Dan untuk HPP yang terakhir yaitu Rp6.000. Kurang lebih rumusnya sama seperti yang kedua tadi, yang membedakan hanya di sini F8 per min 8, itu saja yang diganti. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengambilan. Pengambilannya itu cuman tanggalnya 12 Desember 2017, keterangannya gaji karyawan, jumlahnya itu 1.200.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lesinto Tagalung dengan NIM 2119200. Saya dari kelompok 8 menjelaskan di bagian persediaan akhir. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian persediaan. Di sini berisi nomor, kode barang, nama, persediaan awal, dan HPP. Di persediaan awal ini berisi unit, lusin, kodi, dan gross. Nah, untuk kode barangnya bisa ditulis manual dan bisa digunakan data validation. Nah, untuk nama barangnya saya menggunakan data, terus data validation, nanti ada data validation, lalu list apa aja nama produknya seperti gelas, tali tambang, roti sandwich. Nah, untuk persediaan awal ini di sini unit ditulis manual. Untuk lusinya di sini rumusnya yaitu unit dibagi 12 dibagi 12 sama dengan yang di bawahnya. Nah, untuk kodinya ini rumusnya yaitu unit dibagi 20. Untuk grossnya yaitu unit dibagi 144. Nah, untuk HPP-nya di sini ditulis manual. Di sini ada pembelian, persediaan untuk dijual, penjualan, dan persediaan akhir. Karena saya menjelaskan di rumus persediaan akhir, saya langsung saja menjelaskan di rumus persediaan akhir. Nah, untuk unitnya ini rumusnya di sini adalah rumus unitnya itu adalah sama dengan unit persediaan untuk dijual dikurang unit penjualan. Nah, unit persediaan untuk dijual dan penjualan di unit penjualan. Nah, sama dengan yang di bawahnya rumusnya. Terus untuk lusinya itu rumusnya yaitu sama dengan unit di persediaan akhir dibagi 12. Nah, untuk sama di bawahnya, maaf. Dan untuk rumus kodenya di sini adalah sama dengan unit persediaan akhir dibagi 20. Terus untuk grossnya rumusnya di sini adalah unit persediaan akhir dibagi 20. Untuk grossnya di sini adalah rumusnya sama dengan unit di persediaan akhir dibagi 144. Unit di persediaan akhir dibagi 144 karena 144 per gross. Dan untuk mencari rumus jumlah dari semuanya yaitu rumus jumlahnya yaitu sama dengan unit persediaan akhir. Ini rumus di unit persediaan akhir. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang membuat menu awal atau aplikasi pengolahan data. Pertama-tama kita buat sheet dengan nama menu utama atau menu awal dan pastikan data-data sebelumnya yaitu data barang, pembelian, penjualan, persediaan, pengambilan itu sudah ada yang diinput nama-nama barangnya atau transaksinya. Lalu yang pertama itu kita akan membuat menu awal. Pertama, klik insert, lalu pilih shape, dan buat shape sesuai contoh menu awal. Dan pilih text box dan tulis apa saja yang akan ditulis.
Selanjutnya yang kedua, klik kanan pada shape yang tadi sudah kita buat, yaitu ada pembelian, penjualan, dan lain-lain. Lalu klik kanan, lalu klik hyperlink, pilih place in this document, lalu klik cell reference, pilih data apa yang akan dimasukkan sesuai dengan nama shape yang tadi kita buat. Jika sudah, ulangi cara tersebut pada shape yang telah kita buat tadi.